Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Perang Sawik. Kekalahan kaum musyrikin dalam Perang Badar menyisakan duka mendalam di hati para pemuka Quraisy. Itulah yang dirasakan Abu Sufyan yang masih hidup sampai hari ini. Kesedihan yang berlarut-larut berubah menjadi kemarahan yang memuncak. Sejak saat itu, Abu Sufyan menyusun rencana untuk membalaskan dendam atas rekan-rekannya yang terbunuh dalam Perang Badar. Aku tidak bisa tinggal diam melihat Muhammad dan para pengikutnya bersenang-senang di atas kemenangan. Aku bersumpah tidak akan membasahi kepalaku sebelum berhasil menyerang Muhammad. Semangat pertempuran dalam diri Abu Sufyan semakin menggebu-gebu. Keesokan harinya, bersama dengan 200 orang tentara musyrikin, Abu Sufyan pergi menuju ke kota Madinah. Kita harus membuktikan kekuatan kita yang sebenarnya di hadapan Muhammad dan para pengikutnya. Kemarin mereka bisa meremehkan kita, namun kali ini tidak akan aku biarkan. Ayo pasukan, berangkat! Setelah sekian lama berjalan, mereka tiba di daerah pegunungan Naib. Pasukan Abu Sufyan berhenti sejenak. Kalian semuanya dengarkan aku. Tidak boleh ada seorang pun yang tahu tentang rencana penyerangan ini. Kira-kira 12 mil lagi kita akan tiba di Madinah. Baik. Abu Sufyan menyempatkan diri untuk singgah di perkampungan Bani Nadir. Awalnya Abu Sufyan mendatangi rumah Huyai bin Akhtab. Namun ternyata ia ditolak dengan halus oleh si pemilik rumah. Maaf, aku terlalu takut untuk menerima tamu malam-malam begini. Kendati tidak diizinkan bertamu oleh Huyai, Abu Sufyan mendatangi rumah penduduk yang lain. Tujuan Abu Sufyan adalah untuk mencari informasi terkini tentang kondisi kaum muslimin. Rumah pemimpin kaum Yahudi klan Bani Nadir merupakan target Abu Sufyan selanjutnya. Wahai Salam, bolehkah aku bertamu malam-malam begini? Salam bin Mishkam mengizinkan Abu Sufyan untuk bertamu karena mereka berada dalam pihak yang sama, yakni sama-sama membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu. Masuklah, wahai Abu Sufyan. Aku akan lebih berterima kasih jika engkau merahasiakan kedatanganku. Ya, tidak usah khawatir. Kita ini kan berada dalam kapal yang sama. Bukankah begitu? Kedua pria ini mengobrol dengan penuh semangat, layaknya dua sahabat lama yang lama tidak berjumpa. Salam memberitahukan keadaan kaum muslimin di Madinah kepada Abu Sufyan. Hingga tiba di pertengahan malam, Abu Sufyan pamit kepada Salam. Abu Sufyan segera menemui para tentara dan mengatakan rencananya untuk menyerang penduduk Madinah. Sekarang saatnya kita rusak tanaman milik penduduk. Kalau perlu kita bunuh setiap orang yang kita temui di sana. Ini baru permulaan. Wahai Muhammad, engkau harus diberi pelajaran. Sesampainya di daerah Uraid, yaitu tempat di ujung timur Laut Madinah yang termasuk kawasan perkebunan. Disinilah Abu Sufyan dan para tentara melancarkan aksinya. Pepohonan kurma yang masih kecil mereka tebang. Pagar di kebun kurma juga mereka rusak. Bahkan 2 orang Ansor penjaga kebun mereka bunuh seketika itu juga. Setelah puas melakukan kerusakan, Abu Sufyan dan para tentaranya melarikan diri. Sepertinya ini sudah cukup. Ayo kita pergi dari sini sebelum ada yang melihat. Sementara itu berita penyerangan 2 orang Ansor baru diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang subuh. Usai sholat, beliau bersama beberapa kaum muslimin lainnya bergegas mengejar tentara Abu Sufyan. Setibanya di perkampungan Bani Nadir, beliau mendapatkan informasi bahwa Abu Sufyan sempat mampir sebentar di daerah tersebut. Mereka kembali melakukan pengejaran sampai akhirnya menemukan jejak pasukan Abu Sufyan. Abu Sufyan mulai panik saat menyadari bahwa ada rombongan yang mengejarnya dari kejauhan. Sial! Kenapa kita bisa terkejar oleh Muhammad?
Segera turunkan semua barang bawaan dan percepat laju kuda kalian. Baik. Sejumlah barang bawaan seperti tepung gandum dan aneka perbekalan terpaksa mereka tinggalkan di jalan agar tidak menghambat larinya kuda-kuda mereka. Rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengejar Abu Sufyan dan tentaranya sampai ke daerah Qorqoratul Qudr. Namun akhirnya berhenti karena kehilangan jejak musuh. Sepertinya mereka sudah pergi terlalu jauh. Sebaiknya kita kembali saja ke Madinah. Kaum muslimin yang tergabung dalam rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil semua perbekalan yang ditinggalkan tentara Abu Sufyan di jalan. Terdapat beberapa karung tepung gandum dan perbekalan musuh sebagai harta rampasan perang. Dalam bahasa Arab, syawik diartikan sebagai tepung sejenis gandum. Maka peperangan ini dikenal dengan Perang Syawik atau Perang Gandum. Perang ini terjadi pada bulan Zulhijjah di tahun kedua Hijriah, tepatnya 2 bulan setelah Perang Badar. Demikianlah akhir kisah Perang Syawik. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, pentingnya menjaga diri dari sifat dendam, karena dendam dapat menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini kecuali atas pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam hal kebaikan maupun keburukan. Wallahu a'lam bishawab.